Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Keramitan dan Bapak Ibu peserta diskusi terbuka pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan hadir di ruang lab IPA. Untuk melancarkan kegiatan hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah diumumkan di grup pusaka bahwa hari ini, kesempatan kali ini kegiatannya akan mengajak semua anggota pusaka, baik itu dari guru dan juga staf, untuk membahas, berdiskusi bersama. Jadi kegiatan hari ini itu berdiskusi ya Bapak Ibu, jadi tidak akan ada pemaparan materi, mungkin hanya ada sedikit nanti, tapi selebihnya penguatan kompetensi sosial emosional, sehingga nanti seperti yang kita ketahui kompetensi sosial emosional ini wajib untuk kita selaku pendidik dan tenaga kependidikan untuk miliki, kan nanti kita diskusikan bersama-sama bagaimana kompetensi sosial dan emosionalnya. Dan di akhir nanti Tiang harapkan kegiatan ini bisa merefleksi diri kita supaya kita bisa mengetahui kelebihan. Untuk membuat lebih semangat kegiatan pada pagi hari ini, mari kita kumandangkan lagu kebesaran komunitas pusaka yang sudah kita miliki dengan judul Pusaka Bergerak karya Wayan Sunata. Mari kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu. Bergerak wujudkan cita bangsa, mengarungi merdeka belajar. Pusaka bergerak berbagi praktik baik buat. Pada siang hari ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bu Gemira selaku Ketua Pusaka di Komunitas Belajar Sekolah kita. Yang saya hormati Bu Gemira dengan panitia yang lainnya, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk staf TU. Karena sesungguhnya anggota komunitas belajar kita itu bukan semata dari guru, tetapi juga adalah dari staf tenaga administrasi. Bersyukur pada hari ini, walaupun begitu mendadak di tengah kesibukan mengisi raport, mengolah nilai dan sebagainya, hari ini kita harus bisa menyempatkan diri untuk berdiskusi sesuai dengan agenda rapat pertemuan. Kita sudah kampanyekan sekolah sehat bersama siswa. Kita berjalan menapaki pematang sawah untuk menuju Desa Tegang. Kita semua ceria untuk mengisi acara sesuai dengan agenda komunitas kita, yang mana tema kita pada hari ini yaitu adalah kuatkan kompetensi sosial emosional melalui diskusi sosial emosional kita, sehingga nantinya barangkali nanti akan kita dipandu oleh Bu Mira untuk sejenis curhat lah tentang sosial emosional kita, sehingga nantinya kita bisa refresh. Itu yang diharapkan ya. Jadi gak usah tegang, hari ini mari sebentar kita akan diskusi. Jadi kita serahkan sepenuhnya jiwa raga kita itu kepada pemandu Bu Mira yang kemarin baru sempat untuk mengikuti pelatihan di hotel. Itu harapan saya. Maka pada kesempatan hari ini sekali lagi mari kita tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Kita serahkan semuanya kepada pemandu. Harus ikhlas sehingga semua kan bisa kita rasakan hasilnya seperti apa. Nanti kita akan evaluasi selanjutnya untuk membuat rencana lanjut seterusnya, sehingga semua akan bermanfaat. Maka kegiatan diskusi pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ya, semangat. Sekarang coba untuk menyemangati suasana ya. Ada yang nyempong-nyempong ini loh. Semua semangat. Coba yelnya ya. Yelnya kita buat yel untuk di komunitas. Ya. Siap? Sepensaka kami di sini. Pusaka bergerak kami untuk Spensaka. Sedang apa kita? Bersenang-senang. Tepuk tangan. Makin sampun ditaruh dulu jabatannya, karena saat ini kita semua menjadi keluarga besar Spensaka. Tidak ada yang di atas di bawah, semua samanya Bapak ya.
Amburadumon. Di bawah sama saja enaknya. Ya, di atas di bawah sama saja enaknya, sama-sama bergerak. Yang di atas bergerak, yang di bawah bergerak, semua sama-sama bergerak. Sekarang Bapak Ibu duduk dulu. Duduk dulu. Mobil 2. Becak 3. Mobil, sorry salah, motor 2. Ulang, pre-memory. Motor 2. Becak 3. Mobil 4. Delman 5. Kereta api 10. Sudah? Perlu diulang lagi? Perlu diulang apa tidak Bapak Ibu? 4. 2. Delma? Ya. Delma? Berapa Delma? 5. Oke. Kereta api? 10. Sudah? Perlu diulang? Cukup? Sekarang JUJ cari mobil. Apa tadi suruhannya mobil? Mobil 4. Ibu, ini mobilnya 4 tuh, delmannya yang 5. Mobilnya 4. Kereta api. 1, 2, 3. Betul. Wow, Pak, dos dasar. Wow, Pak. Kurang fokus artinya dilatih fokus. Mari kita ulang. Mobil. Ore papat Jauh-jauh dulu dari saya. Kita dapat mangsa 1 untuk berjoget. Ayo silakan. Ibu Nirma maju. Ibu Nirma maju dulu. Ibu Nirma mangsa pertama untuk joget. Ibu Nirma maju dulu. Motor 1, 2. Nawak tiki. Mau mangkuk makan. Kurang fokus mau dipegang. Oke, baik. Sebenarnya kemana? Soalnya dari tadi pasangannya budot dan siapa tahu sebenarnya menginginkan pasangan lain. Jadi tidak tahu. Untuk lebih tepatnya kita tanyakan langsung kenapa bisa jengkel. Enggak, saya nangis. Kenapa Pak Dewas Wina nangis? Nyata siapa lupa loh, motor kuda gaden, mobil kuda gaden, karena limo tau apa. Ini Trisna ada yang nak lempar. Makanya fokus di tadi saya Itu sengaja saya lupa, benar-benar saya lupa nih benar. Tadi motor. Motor 2 ya, Pak ingat. Bu Nirma, ini ratu TikTok bagaimana ini? Ayo Bapak Ibu. Joget. Delma. Ini di sini ada kurang nih, di sini kurang ini, di sini. Ayo, gercep. Kurang.
Oh, Bapak. Gimana Bapaknya? Dipanggil ada Bapak ada dapat. Oke, baik. Kereta api. Tadi kepala. Ke kantin. Jangan lepas. Jangan sampai lepas Bapak Ibu, jangan. Tadi Bu Ayu pingsan sama Bapak. Kekuatan Bu Ayu sekarang keluar mengalahkan ini ular yang sudah panjang ini. Pingsan panteluh, pingsan moment of 2, 3, 4. 1. 3, 4. Ingetang dua-dua sini dua. Cuma dua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dua. Sudah ingat? Nah, sekarang yang satu akan bersama dengan kelompok satu, yang dua kelompok dua, tiga kelompok tiga, empat. Sudah? Satu kumpul. Mohon. Yang kelompok yang lain. Satu, aku suka pusaka. Dua, pusaka memang hebat. Tiga, pusaka paling dahsyat. 1, 2, 3. Makan. Nasi jinggo. Minum. Esopre. Ulang. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah. Kelompok tiga. Setelah tadi diajak berpanas-panasan di luar. Dari kelompok 3, yang mana kelompok 3? Oke, dari kelompok 3 mungkin salah satu saya mau dengar suaranya. Perasaan saya begitu surprise karena senang gembira, satu-satunya cowok yang paling ganteng di sini, tidak ada saingan lagi. Lalu dari kelompok apa ini? Kelompok 1, siapa mau berpendapat tentang perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah berkegiatan tadi di luar, Bapak? Lega. Nah, kengkeng kalau kali bisa lega, Pak. Lega banget karena habis tegang. Baik, menurut Bapak Ibu, seandainya siswa didik kita ajak pembelajaran di luar seperti itu, jika dibandingkan dengan belajar di kelas, yang mana kira-kira yang lebih menarik? Otomatis yang di luar. Otomatis yang di luar, kata Ajiknya. Siapa yang mengatakan di lapangan? Angkat tangan. Dan setengah doang angkat tangan. Oh, siapa yang mengatakan di kelas? Sepi. Oke, saya minta sebenarnya di kelas. Oke. Sebenarnya di kelas kan bisnis kan, dan di luar karena Nah, itu berarti berarti itu tergantung dari ya, di luar kelas juga lebih nyamannya. Nyaman dalam
dalam hal lingkungannya lebih fresh di luar. Kalau di dalam kan panas juga, terganggu pikirannya. Oke, baik. Jadi tergantung ya Bapak Ibu, ada yang mengatakan tergantung situasi, ada yang di luar, ada yang di dalam kelas. Lalu pertanyaan yang kedua, entah di luar, entah di dalam, itu sama saja. Tapi kuncinya kira-kira apa? Apa kuncinya supaya anak didik kita bisa menerima pembelajaran dari kita? Selain dari situasi tadi, ada yang mau berpendapat mungkin? Apa? Kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita tertarik mengikuti pembelajaran kita, baik itu di luar atau di dalam? Oh, Ibu mau angkat tangan, silakan. Yang supaya membuat siswa betah atau tertarik belajar baik di dalam ataupun di luar, sebaiknya kita mengajar dengan ikhlas, mungkin harus lebih murah senyum, kurangi rasa galaknya sehingga anak-anak menjadi lebih betah. Itu mungkin salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi dari ibunya, bawaan gurunya lebih ramah, mungkin jangan galak, jangan judes, supaya muridnya tertarik mengikuti pelajaran. Anak itu akan mengikuti pelajaran menarik. Kita kasih secara lucuan dikit, kasih secara ya sederhana aja, yang penting anak itu mengerti dan bisa dipahami. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Adik. Jadi kita harus bisa memvariasikan gaya belajar kita, lagi di kelas, lagi di luar, tergantung pembelajaran yang mau kita ajarkan, tergantung juga situasinya, tergantung cara mengemas kita. Baik, terima kasih. Ada lagi pendapat yang berbeda mungkin? Bapak Ibu mau katakan? Silakan. Bebas untuk berpendapatnya. Bebas berpendapat, boleh saja, sah-sah saja. Tadi kata Pak Dewonya bilang lebih asik di dalam ruangan karena tidak panas. Boleh, iya benar. Kalau ruangannya ada AC, sama dan untuk kita bersama sehingga kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan pada hari ini kebetulan saya ingin membawakan salah satu materi yang saya dapatkan dari Lokakarya. Mohon izin Bapak Ibu, di sini tidak ada maksud saya untuk mengajarkan, bukan. Saya hanya membagikan. Saya hanya dapat H+2 hari dari Bapak Ibu guru karena materi ini juga baru saya dapatkan. Lebihnya cuma beberapa jam aja dari Bapak Ibu guru, dan mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior sudah mendapatkan materi ini. Dan di sini saya ingin nyobahan saja. Sekali lagi tidak ada maksud untuk mengajari, menggurui, hanya sharing, berdiskusi. Karena setelah ini kami selaku panitia hanya menampilkan slide-nya saja. Bapak Ibu guru yang akan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti akan saya tampilkan. Materinya adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Dan judul dulu. Oke, tujuannya kalau ini tujuan umumnya untuk keterampilan supaya kita sosial emosionalnya kita bisa sadar ya, dan tujuan khususnya supaya kita bisa menerapkannya. Beberapa banyak yang berpikir Bom yang bisa meledakkan semua, maksudnya banyak tempat, tapi itu disalahgunakan kan. Seharusnya pintarannya bisa lebih ke yang lebih baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, terima kasih, itu salah satu contohnya. Yang ngebombar itu dua kali, bahkan dia itu duanya banyak karena dia bisa merancang suatu alat itu fisika, kimia, atau itu mungguh ya kan ilmunya, mungkin guru IPA lebih bisa, tapi dia kurang dalam hal sosial emosionalnya. Ada lagi contoh lain mungkin Bapak Ibu? Oke. Bentar. Membuat ini Bu Mira membuat. Ini saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi membahas sosial emosional. Next, kan sudah bentuk kelompok ini, sampun atau belum? Sudah, sampun ingat kelompok masing-masing. Nah, lanjut. Itu tadi sudah kita mainkan. Nah, sekarang mulai mengingat. Dibaca dulu. Mari mengingat sejenak kejadian yang paling signifikan mempengaruhi emosi selama Anda komunitas itu ganti ya. Dispensaka. Gambarlah situasi tersebut pada kertas. Oke, tolong dibaca. Partner. Sekarang Bapak Ibu setiap kelompok akan diberikan satu roti malu. Mbak Puri.
Silakan kreasikan dengan bagus. Bapak Ibu boleh diisi gambar, boleh diisi tulisan. Oke, saya silakan Bapak Ibu. Satu-satu, maaf Bapak Ibu, tidak boleh mempengaruhi satu sama lain. Setiap orang menulis satu-satu. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota kelompok, berarti ada 8 tulisan di sana. Ya, betul lah. Semua berpendapat, merefleksi dirinya sendiri karena kan pengalamannya. Ya, Boleh tulis, boleh gambar. boleh tulis, boleh gambar. Karena kan pengalaman seperti Tiani yang baru jadi guru selama 5 tahun tentu berbeda dengan yang sudah jadi guru selama 25 tahun. Gambar boleh. Boleh gambar. Ya boleh gambaran, boleh tulis ya. Silakan Bapak Ibu diberikan waktu 3 menit. Apa yang membuat semangat? Silakan dikreasikan, boleh digambar, boleh ditulis. Tidak ini. Batas yang nu biru tuh bebo gitu. Kacang lemak kacang. Ya boleh, boleh. Itu yang ada. Oke, sudah. Jangan menunggu karena ada 4 spidol. Silakan. Silakan ditulis semua, dicurahkan Bapak Ibu semuanya. Doken tentang rumah tangga, curahkan. Ini Ya, hanya mempresentasikan diri saya sendiri ya. Satu-satu presentasinya ya. Semua mempresentasikan tolong hasil gambar. Ya. Berarti Dani sebut tawaran isin kendel gitu. Terima kasih atas waktunya untuk menyingkat waktu karena waktunya juga sudah berjalan. Faktor terlambatnya lagi sang yang Teman-teman itu suka bertemu dengan teman yang baru, bertukar bertukar inspirasi, dan ada yang sedikit mungkin teman yang tidak mau berbagi ilmu, jadi dia memotivasi dirinya untuk lebih baik, lebih bisa. Pertama-tama dah. Grogi. Kelompok 2 ya, mempresentasikan hasil perasaan atau mewakili perasaan dari kelompok senang. Nah, di samping rasa senang pasti ada juga beberapa rasa yang lain ya yang mewarnai kegiatan kita di sekolah. Nah, seperti ya, Berani hidup, berani mati. Kenapa? Ini ada warna hitam. Berani hidup, berani mati. Mati dalam artian apa? Dalam artian bagaimana kita mematikan diri, jangan sampai ada yang mengganggu orang lain ke sekolah kita karena kita menginginkan asah, asih, dan suh, sehingga kita ini selalu rukun. Nah sekarang ini ada manisan ini seolah ada mentos nano kita bermacam-macam, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang halus. Atas waktunya yang diberikan. Saya mewakili. Ampun Mama, mungkin Mama di tua dek Bang dicingak gambarnya sama. Gambarnya agak di depan. Agak berdiri. Nah. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan emoji atau gambar yang sudah kita bikin di sini. Di sini ada banyak emoji perasaan senang, happy. Itu artinya kita sudah ya. Ulang apa tidak? Ini wow. Yang ini sapi. Kalau yang ini ulang pesing. Bencepok. Nanti yang gagal fokus jadi ketua di kelompoknya. Tidak lihat. Ini
kemampuan berelasi, kelima membuat keputusan dan bertanggung jawab. Saya tidak akan memaparkan teori karena teorinya bisa di-searching di Google dan lain sebagainya. Tapi yang saya inginkan adalah pendapat Bapak Ibu. Dari kelima ini, menurut Bapak Ibu di sini, yang mana yang paling penting untuk kita miliki? Silakan katakan. Mungkin semua punya. Kita tidak mengalami beban. Sudah itu akan menuju ke stressing. Sudah itu ini akan bisa meningkat. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Pangnawang, nadana, pangnawang. Siapa tugasnya? Biar tahu sebagai apa dia. Sadar dulu. Setelah sadar namanya siapa, dari mana, tugasnya apa. Sadar seperti sekarang Bapak Ibu sendiri datang ke sini dengan namanya sebagai guru, bukan sebagai orang tua si A, bukan sebagai keponakan si A atau si B. Semua ke sini sebagai guru. Maka tadi saya bilang setiap orang itu memiliki statusnya masing-masing. Seperti saya, status ibu rumah tangga, status guru kontrak, status pebisnis Oriflame, status ibu bayangkari, hijau jani. Di sana memprioritaskan diri. Seperti itu, tidak panjang lagi. Sampun paham? Contohnya, saya perlu disobekkan. Saya yakin Bapak Ibu sampun mengerti. Setelah itu barulah kesadaran sosial. Kita menyadari lingkungan kita. Sadari dulu lingkungan kita, belum ke berelasi. Menyadari kan malu. Oh, di ini ada orang-orang ini. Kayak kan ini. Di sini orang tenaga pendidik. Aman saya mortoan tentang penyembuhan Jumat, nyambung apa sih? Seperti itu. Kita menyadari lingkungan sosial kita. Makanya terkadang banyak orang pintar ketika dia diajak ke sawah, sehingga mau ngajak petani karena ortoan tentang bisnis, tentang pesliu, ngajak petani, nyambung apa tidak? Tidak. Seperti itulah selanjutnya kesadaran sosial. Lalu sesudah menyadari kesadaran sosial, bisa berelasi. Banyak orang pintar, orang hebat, tapi kurang dapat berelasi, kurang bisa merangkul, kurang bisa membagi angon diri sendiri. Dan seperti yang saya dapatkan di Lokakarya, ternyata di sana Bapak Ibu sedikit saya bercerita, cuma saya yang pegawai kontrak aja. Udah tuh jumlah nih di teko 80 orang, cuma saya yang guru kontrak. Tapi kan paling hebat. Nah, astungkara bukan paling hebat Ibu, bisa mengikuti diskusi, sing banding orang paling hebat. Dan ya, seperti saya tahu Mbak Deina tadi pertama kalinya berbicara, mau Manjari pertama kali berbicara pasti ngejar apa sih simi. Saya kemarin di sana padahal begitu berpendapat sing bani yang katangan onyang SPD MPD IR SPD MPD kepala sekolah onyang gitu. Tapi akhirnya saya bilang dari mana? Saya bilang dari SMP Keramitan. Angkatan berapa? Angkatan apanya ya Bapak Ibu? Ternyata angkatan mangkat dari PNS tahun ini ya. Sajo, aduh hampuran yang masih kontrak gitu. Oh gitu ya. Marah karena mereka semua menyadari yang masih kontrak karena angkatan nih petakonana. Serius. Guru penggerak. Akhir bukan PNS-nya, saya dikira PNS, bukan NIP-nya, bukan angkatan penggeraknya. Setelah itu akhirnya tahu Bapak Ibu, saya dirangkul, yuk bisa, ya Mirah bisa. Padahal nak hebat macetnya semua fasilitator aja yang saya ajak. Yuk didukung, saya coba langsung. Tundena saya presentasi seperti yang Mbak Deina lakukan tadi, seperti Mbak Mangjali lakukan tadi. Di sana saya merasa, oh ternyata orang merangkul. Dan orang hebat adalah orang yang bisa berbagi. Itulah yang disebut dengan kemampuan berelasi. Pak Sengen merasa hebat terisolir dalam satu ruangan dan komputer kan aja tidak bisa bergaul, itu kurang. Selanjutnya setelah itu baru membuat keputusan, dan dalam hal ini kita buat keputusan bersama. Jadi yang mana lebih penting Bapak Ibu? Semuanya penting. Hanya Bapak Ibu, sebagai manusia kita tidak bisa sempurna. Semungkin yang bisa, saya pun tidak mungkin semua bisa. Lagi emosi, benah reda, ben emosi. Ketika adanya emosi, berarti sudah bisa memanajemen diri? Belum, tapi ben tarik nafas, akhirnya ya sudah, berarti sudah bisa memanajemen diri, tapi dengan waktu, dengan proses. Tapi nah disinilah kita di dalam komunitas, yang mana yang baik kita tonjolkan, yang mana yang kurang kita
kurangi. Dan di sini Bapak Ibu kami sudah memiliki kasus-kasus, ada 4 kasus, setiap kelompok akan memiliki kasus yang berbeda. Saya mau Bapak Ibu guru mendiskusikan kasus ini, lalu ditulis apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jadi nanti akan mempresentasikan. Ininya apa nilainya dibalik, jadi ditulis dibaliknya Bapak Ibu. Itu carikan solusi gimana sebaiknya orang yang ada di kasus tersebut. Apa solusi yang Bapak Ibu kira-kira bisa berikan untuk menutupi kekurangannya tersebut? Ini nanti kita foto hasil diskusi ini. Masih ini orang kita juga mau pensiun kayak gitu-gitu kan. Lu ya kalian aja dah kayak gitu-gitu tuh. Nah, yang skeptis yang hadir itu kira-kira solusinya gimana? Karena kita udah kurang lebih gitu kan. Kayak kolaborasi terus kayak yang muda-muda tuh kayak dia yang ngebantuin. Yang pertama kan salah satu masih biru. Nah, itu permasalahannya kan, Bo. Tapi itu juga bisa jadi solusi karena si guru juniornya itu punya kesadaran diri juga. Kan dia punya kemampuan. Dia mau membagikan ke guru senior juga kan. Nah, itu juga bisa jadi solusi kalau kesadaran dirinya pensiun harus tetap belajar karena tetap ada perbedaan. Besok saya pensiun. Oke, kalau satu yang pertama kali semangat. Ya, permasalahannya di sini ada komunitas belajar di SMP Merdeka sudah mulai dilakukan secara rutin, baik komunitas belajar khusus permapel maupun komunitas belajar yang umum menyangkut kompetensi. Nah, di sini kepala sekolah sebagai guru penggerak, sebagai penggerak dari komunitas sekolah ini. Kurangnya kesadaran diri dari guru senior. Yang kedua, ketidakmampuan untuk melakukan manajemen diri dari guru senior. Ketiga, dengan berkembangnya menerapkan belajar di sekolah. Bahkan Bapak Kepala Sekolah di sini sering mengikuti kegiatan PMM, webinar dan sumber-sumber belajar lainnya. Hal yang sedang gencar dilakukan dalam kegiatan belajar bersama. Kemudian masalah yang dihadapi di situ antara guru junior dan senior, sama seperti kita di sini, yaitu di mana guru junior mendapatkan pelatihan dalam komunitas belajar. Teman-teman sekalian, masih semangat? Luar biasa, ya. Tes, tadi free test, post test. Sepen Saka kami di sini. Pusaka ulang. Postesnya belum benar nih. Ulang. Nah, belum 1 hari sudah lupa. Ya. Nah, mulut selalu ngadap-ngadapin nih. Malu-malu pasti ada ngadapin. Yang ini lain ada ngadapin. Man biasa bisa ketagihan. Ulangi yelnya. Sepen Saka kami di sini. Pusaka untuk Sepen Saka. Sedang apa ya? Bergembira. Terima kasih. Ini sebenarnya jamnya sudah lewat dari jam dinas, tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu masih semangat. Ya, absennya sudah pantas absen jam segini. Luar biasa, termasuk Bapak Ibu TU yang masih ada di sini, walaupun ada sebagian yang izin dari karena memang urgensi sekali. Maksud saya tadi ada perlengkapan administrasi sebentar saya tinggalkan, nggak apa-apa. Yang jelas Bapak Ibu telah mewakili warga Sepen Saka untuk mengisi kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Dan saya masih ingat ada semboyan yang mengatakanlah semua orang jadikan sebagai guru, termasuk Miss Mirah yang dulu adalah siswa saya. Hari ini dari pagi kita serahkan
jiwa dan raga kita, pikiran untuk beliau tadi. Maka pada hari ini beliau adalah guru saya, yang dulu murid saya. Itulah sirkulasi hidup. Maka jadikan tempat sebagai sekolah. Setiap tempat jadi sekolah, setiap orang jadikan guru. Murid-murid yang bandel, murid-murid yang kurang adalah guru kita. Ya, sehingga dengan demikian kita berharap apapun yang terjadi, apapun yang kita adakan ada hikmahnya. Jangan sampai waktu dari detik ke detik, menit ke menit tersia-sia, tidak ada maknanya. Semua ada maknanya. Apalagi ada pembiayaan dalam hal ini sehingga tidak terbuang sia-sia. Sekali lagi terima kasih, dan akhirnya kamera ada lagi yang disampaikan. Terima kasih luar biasa narasumber kita pada hari ini. Ya, saya senang sekali, bahagia sekali pada hari ini. Ya, untuk ke depan saya yakin nanti kompak lagi, kita rancang lebih baik lagi, karena hari ini waktunya memang mendadak sekali di tengah kesibukan kita sudah biasa, karena kita mengejar target di bulan Mei. Ya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, maka kegiatan diskusi terbuka komunitas belajar pusaka pembelajaran Bungul 1 Perabitan kita tutup. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Semangat. Ya.